Salam Macul. Perkenalkan, nama saya Patrick Yuniarto dari Sendang Mulyo, pinggir Yogyakarta. Sini saya adalah petani. Ngomongin juga tentang tanah, karena petani tidak jauh-jauh dari tanah. Saya dari petani milenial ingin mengajak bareng teman-teman untuk menjadi petani muda yang cerdas, yang gigih, yang semangat juangnya tinggi, dan menjadi kaya raya. Karena dari petani bisa jadi kaya loh, jangan salah. Tapi bagaimana petani bisa kaya? Petani bisa kaya kalau cara budayanya benar. Terus bagaimana biar budaya itu benar? Biar budaya itu benar, ya kita harus olah lahan dengan benar juga. Karena apa? Di tanah yang subur itu terdapat banyak di situ makhluk-makhluk halusnya atau mikroorganisme kecil-kecil yang tidak bisa dilihat dengan mata. Ada berbagai jenis makhluk hidup yang tinggal di dalam tanah, yang mereka bekerja tanpa kita gaji, tanpa kita bayar untuk menyuburkan tanah kita. Apa itu? Ada mikroorganisme baik yang selalu bersukacita untuk membantu kita. Nah, teman-teman, ada yang salah dengan dunia pertanian kita kali ini, masa kini. Karena apa? Kebanyakan justru tanah itu dihancurkan, tanah itu dirusak dengan penggunaan banyak pestisida, dengan penggunaan herbisida, macam-macam obat-obatan dan pupuk kimia yang berlebihan. Itu juga akan merusak tanah kita sebenarnya. Makanya dari dulu sampai sekarang petani itu nggak kaya-kaya. Karena apa? Tanahnya sudah rusak. Nah, ayo sobat tani, kita kembali lagi ke pertanian model zaman dulu, zaman leluhur kita dulu. Di situ petani memanfaatkan barang yang ada, mengambil kompos, membawa kotoran hewan pergi ke sawah sebagai pupuk, rumput-rumput dijadikan pupuk, sampah daun-daun di kebun dijadikan pupuk. Itu bagus dan itu menyehatkan tanah, karena tadi saya sudah bilang di dalam tanah itu banyak mikroorganisme. Nah, saat ini mikroorganisme itu semakin lama semakin hilang. Karena apa? Dia tidak ada makanan. Nah, makanan dari mikroorganisme yang tidak terlihat dalam tanah itu adalah apa? Kompos, kohe, unsur-unsur organik lainnya. Itu makanan mereka. Dia makan dari kompos-kompos itu, dari unsur organik itu, maka kemudian terus menjadikan unsur hara. Unsur hara itulah yang membuat tanah itu jadi subur. Tanah itu yang cocok untuk bertani. Semua komoditas pertanian pasti membutuhkan tanah yang subur. Nah, ciri-ciri tanah yang subur apa? Tanahnya gembur. Kalau tanahnya gembur, di situ otomatis sudah banyak mikroorganisme yang bekerja. Nah, cara biar ngembang-ngemburkan tanpa nyangkut, sangat bisa. Lihat di belakang saya ini adalah hamparan bawang merah. Saya tanam dengan menggunakan perbandingan pupuk organik yang lebih banyak daripada dengan pupuk kimia sintetis yang ada. Karena apa? Di situ ketika saya mengasih banyak pupuk organik, organisme dalam tanah itu akan terus berkembang dan dia akan menyuburkan tanah dan menyediakan unsur hara yang baik untuk tanaman kita. Oke teman-teman, kalau mau ngerti rahasia dari tanah yang sehat, biar tanah bisa memberikan hasil yang memuaskan untuk pertanian kita, itu sebenarnya nggak mudah. Cuman butuh waktu yang agak lama. Karena apa? Sudah berapa puluh tahun tanah kita itu dirusak dengan penggunaan bahan-bahan kimia yang sudah overdosis menurut saya hari ini. Sehingga tanahnya rusak dan kemudian hasil panennya juga semakin jelek, semakin menurun. Oke, untuk tanah yang baik kita bisa menyiapkan pupuk organik, bisa dari kotoran hewan, bisa dari dedaunan. Daun bambu itu bagus banget untuk menyuburin tanah. Bahkan sekarang daun bambu udah bisa diekspor loh.
Terus kita juga masih boleh menggunakan pupuk kimia, tapi dengan jumlah yang seimbang, jumlah sesuai yang dibutuhkan oleh tanaman itu. Karena sifatnya tanaman adalah memakan unsur hara. Sementara kompos itu adalah makanannya mikroorganisme tanah yang kemudian nanti akan menghasilkan unsur hara. Jadi penggunaan pupuk kimia sintetis itu bisa dikatakan diaplikasikan di awal-awal. Terus bagaimana sih ngolah pupuk organisme itu? Ngolah pupuk organik kita bisa pakai dekomposer. Sekarang kan banyak tersebar di toko-toko, banyak teman-teman petani milenial juga yang membuat dekomposer untuk pengurai dari molase, dari apapun. Mereka canggih-canggih, luar biasa sekali untuk petani milenial zaman saat ini. Kuncinya kalau mau kaya di pertanian, dari bidang pertanian, olah lahanmu, olah mediamu dengan benar, sesuaikan nutrisi kebutuhan tanaman. Itu kuncinya. Caranya bagaimana? Kita lihat episode yang akan datang. Oke, bye.